marak mas. Nah, makanya bertahun-tahun pun walaupun bahannya beli jadi pun ya nggak pernah bisa berkembang. Gitu terus biasanya. Ya itulah. Itu analoginya gitu ya. Jadi perumpamaannya ibaratnya seperti itu. Jadi kan di tahap ketiga itu tetap cakupan dari yang sudah berjalan rangkumannya semua itu di tahap ketiga itu mulai jadi satu, harian tetap posisinya setelah rawatan kerodong jendela itu barengan. Di posisi ini sudah aman mas, ditinggal itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak perlu takut kalau nanti betinanya apa nakal ke jantan, beringas atau gimana gitu enggak. Ini sudah mapan semua di posisi ini. Biasanya sudah mapan semua. Nah, tinggal tergantung waktunya si perawat untuk kita untuk cabut pasang terus setiap harinya. Pasang di gantangan mas? Enggak, di rumah dulu. Di rumah dulu. Jadi mulai di 2C itu kan di 2B kan ada itu kan. Di 2C beda di cara mandi. Sampai bunyi dulu di sebelahnya itu. Terus kan kita masuk ke tahap ketiga di mana dijadiin satu sangkar dengan kerodong jendela. Nah, itu setelah rawatan pagi diemin bareng dulu di kerodong jendela selama 2-3 jam tetap sama. Habis itu dicabut lagi jantannya, disendiriin lagi gitu kan. Sama Mas Mahel kalau waktu sendiriin lagi, habis itu betinanya semprot dulu sebelum pada saat mau bareng lagi betinanya agak basah lagi. Itu kan untuk jaga pada saat jaga kondisinya si betina kan, biar betina itu adem terus soalnya dia makan pakan tinggi sama EF kan birahinya cepat naik ya. Kan si betina nggak kena EF Mas Mail. Dan itu di posisi bareng itu nggak ada EF, tetap nggak ada EF. EF-nya kan untuk si jantan aja waktu rawatan. Rawatan itu ya. Berarti pas posisi bareng loss EF. Iya, loss EF tanpa EF sama sekali. Pakan tinggi. Biarkan mereka berdua terus. Mungkin EF-nya itu waktu pas mungkin untuk tambahan gantang untuk power ya Mas ya. Kalau kita mau ke gantangan gitu. EF kan di lapangan. Di lapangan kan. Kalau sudah di lapangan nanti itu untuk tambahan power gitu ya. Di lapangan pun nanti kan ada caranya sendiri. Ada kita punya treatment sendiri kan di gantangan gimana. Gitu aja sih. Berarti tahap 3 seperti itu ya. Ya, jadi setelah rawatan terus dijadiin satu, di kerodong jendela. Jadi kan kok nggak diangin-angin. Nggak pernah ada angin-angin. Karena kan begitu masuk kerodongnya kerodong jendela. Nggak tertutup rapat. Dan betina juga posisinya basah rata kan. Sudah basah dulu masuk, udah biarkan mereka interaksi dulu kan semua gitu kan. Nanti 2-3 jam sebisanya kita punya waktu lah. Ada cabut peta lagi. Dilaras sendiri. Sama Mas Maya dilaras itu si jantan dilaras setengah jam atau 1 jam itu ya tanpa pakan minum. Kan untuk melatih dia di gantangan juga. Gitu. Sama sebagai peka, untuk membuat peka aja. Kalau disangkar itu nggak ada apa-apa kan berarti dia lomba gitu loh. Jadi maksudnya. Untuk tahap 3 ini tidak ada fase ABC gitu. Nggak ada. Itu kerjaannya setiap hari di tahap ketiga itu cuman gitu. Berarti itu posisi udah itu enak, sudah enak, sudah. Itu kan yang dinamakan sudah punya bahan jadi. Di fase ini tuh kan jantan sudah ngunci semua. Udah bahan jadi. Setelah tahap 3 masih ada lagi nggak Mas? Setelah tahap 3 ini kan sudah dirasakan setiap kali dicabut
Enak, gacor, sudah ngunci. Biasanya kan di tahap ini kan sudah pada kering semua. Di sini kan untuk menata dia jeda dan durasi. Durasinya tertata sendiri, jedanya tertata sendiri, yang dinama biasanya kan kita taunya kan dobelannya udah kuat. Gitu kan. Dia punya karakter sebelum ngekek dan setelah ngekek itu kan punya karakter sendiri, tingkah laku sendiri. Nah, itu kan dobelan udah kuat. Kalau udah itu kan makanya kan yang sudah dinamakan kan kita punya bahan konsletan. Bahan, Mas. Bahan. Sudah konslet kan kita jadiin jantan di rumah dulu kan. Itu. Sampai di rumah dulu selesai baru kita PR-nya diselesaikan di gantangan. Kalau untuk di gantangan tinggal settingan masing-masing. Itu sudah masing-masing. Udah feeling, instingnya masing-masing perawat. Kalau sebelumnya kan kita menata si jantan. Kita paksa untuk secara cara kita. Kalau sudah digantangan kan nanti kita cari enaknya dia maunya apa. Dia gitu aja. Ada kemungkinan tetap kondangan apa enggak? Oh pasti. Pasti ya. Pasti ada. Tapi yang sudah sih nggak separah kalau di awal mau di itu. Kalau dia belum apa-apa, jantan belum jadi, udah dibawa lapangan ya tetap zong. Iya, tetap zong. Biasanya di sini nanti dia mulai ngelatih dia di gantangan. Setelah tahap ketiga ini, dicabut sudah enak, dicabut sudah ngunci. Pokoknya kita kan punya feeling sendiri sudah. Ini udah siap. Ya, mulai bawa lapangan terus, mulai finishing di lapangan lah. Finishingnya di lapangan. Ya. Finishing di lapangan. Sama pasangannya juga kan. Terserah mau yang diambil betinanya dulu atau jantan langsung, terserah, itu enaknya masing-masing kita. Syukur-syukur betinanya jadi gacor juga di gantangan ya Mas. Bisa jadi enggak? Kalau sudah posisi ini biasanya ya si betina cuma diem. Takluk ya. Iya, sudah enggak terlalu. Walaupun prestasi dulunya prestasi tetap sekarang takluk. Enggak biasanya sudah enggak ngapa-ngapain betina. Udah nemenin aja udah. Nah, itu nanti kan di gantangan seperti apa ya itu sudah perawat yang punya sendiri, yang sudah mulai apa? Ibaratnya apa? Inovasi sendiri lah, settingannya dicari sendiri di lapangan. Enaknya mau gimana? Dicabut jantannya langsung atau betinanya dulu seperti kita main untulan gitu kan. Nah, itu semonggo lah, terserah. Mulai diolah sendiri di lapangan gimana. Yang penting kan si jantan sudah selesai di rumah. Betul. Berarti tahap finishing tahap 3 itu tahap finishing di rumah ya Mas? Finishing di rumah. Sudah tahap terakhir di rumah. Tahap terakhir di rumah. Setelah itu baru ke gantangan. Ya, mulai kan di rumah itu finishingnya kan mulai dia sudah jadi satu, mulai kan dicabut pasang terus kan, latihan terus kan. Cabut pasang. Itu begitu. Biasanya kalau finishing ke gantangan, kita langsung ke gantangan apa? Event. Latber dulu lah Mas ya. Latber lah. Latber dulu kan nyoba dulu ya Mas. Mau di diskualifikasi konslet ya nggak apa-apa kan. Kan namanya juga nyoba ya Mas. Tiket murah-murah mau dulu. Di latberan di diskualifikasi nggak boleh ada konslet misalnya kan. Apa? Non konslet lah istilahnya. Ya nggak apa-apa toh. Nggak masalah. Nggak ada yang itu juga. Kalau diskualifikasi atau udah sekali ini aja main ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kan kita sekarang karena kendala hari ini latberan seperti apa kan sekarang kondisinya, ya udah kita cari gantangan atau cari IO yang menampung burung-burung umum lah ya. Kalau ada kelas umum kalau ada kelas umum ya cari aja. Gitu. Jadi kan udahlah nggak usah banyak alasan gimana apalah tempat saya nggak ada gantangan itu apa, cuek aja lah Mas. Kalau saya sih cuek aja, diskualifikasi atau di apa ya udah cuek aja. Ya gimana? Iya namanya juga kita juga kalau sudah didiskualifikasi ya, Mas Mahel. Kalau sudah didiskualifikasi kan berarti burung itu mau jalan di gantangan.
Betul. Kalau belum jalan masuk didiskualifikasi. Kan enggak konangan. Dia punya apa enggak? Ya. Nah, nanti kan kalau digantangkan misalnya dia fighter apa, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi biasanya apa kalau ketarik fighter ada ngueknya atau ngepak sayap itu udah biasa, Mas. Iya. Udah biasa, nggak ada masalah. Nanti kan lama-lama ngunci sendiri. Kalau udah ngunci baru nanti kan di latberan didiskualifikasi. Tapi tetap Mas, apa supaya cepat ngunci itu sarannya Mas Heri masukkan ke kelas umum apa fighter, Mas? Ya, tetap umum. Camur yang burung bagus-bagus. Kalau memang ada dana ya ke event langsung aja. Mas, ya. Walaupun betul. Burung latihan. Jadi jangan takut teman-teman karena gitu. Kalau ketemu burung-burung bagus itu semakin burung on, kita Mas. Itu semakin on dan mendapat masteran Mas ya. Kalau jantan sudah jadi di rumah, kalau jantan sudah jadi di rumah itu semakin lawannya bagus-bagus, semakin digantangan misalnya di kelas umum itu bagus-bagus, dia semakin on harusnya. Tapi kalau yang memang di latberan biasa, maksudnya burungnya yang biasa gitu kan, maksudnya apalagi kan kadang ada satu sesi di mana banyak yang nggak bunyi gitu kan, itu ya tetap ngikutin juga tuh, ngikutin juga biasanya. Kalau jantan gitu, kalau sudah jadi di rumah biasanya di lapangan tetap kalau semakin burungnya yang di sesi itu bagus-bagus dia tetap on terus. Ya. Nimpali. Nek nimpali bahasa Indonesianya apa, Mas? Tetap dia nggak mau kalah lah, Mas. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Tetap ngotot. Tetap ngotot. Tetap ngelawan lah, tetap. Biasanya gitu di lapangan gitu. Memang panjang banget teman-teman prosesnya. Panjang, Mas. Kita ngomong kan di 10 menit 15 menit. Tapi prosesnya kan panjang. Iya. Panjang banget. Kelihatannya aja kan prosesnya gampang. Ternyata iya panjang. Panjang sekali dan ribet ya Mas ya. Ribet. Memang kalau untuk jantan itu memang seperti itu teman-teman. Tapi jangan diambil ribetnya, jangan dipikir lah. Iya. Kita mengikuti aktivitas sehari-hari kita aja Mas Heri. Katanya hobi Mas. Soalnya nenek. Oh iya Mas Heri, untuk jantan sendiri, penggacoran jantan itu harus punya burung banyak ya Mas. Harus lah. Soalnya ada teman-teman nih. Terutama betina gacornya lebih banyak. Betina gacornya lebih banyak ya. Itu yang saya rekomendasiin ke teman-teman yang dari YouTube itu kan memang posisinya memang jantan harus ditekan banyak betina gacor. Kalau enggak memang gregetnya kurang Mas Mail. Itu yang memperlama proses. Yang memperlama proses itu karena betina gacornya tidak terlalu banyak. Jadi nggak recommended juga kalau jantannya yang lebih banyak. Makanya kan dari awal kan banyak, ya? Dari awal kan begitu proses. Kalau yang saya rekomendasiin kan dari awal kan jantan 5. Ya kan jantan 5 diapit kanan kiri betina gacor 4-4 kan. Formasinya kan 4-5-4. Berarti betina gacornya kan ada 8. Lebih banyak ya. Ya, itu kan yang teman-teman YouTube kan apa ya? Karena kondisi perlobotan sekarang seperti ini, kemarin-kemarin dijual semua lah, dikasih teman semua lah betina-betinanya yang bagus-bagus. Sekarang ngumpulin lagi kan? Kumpulin lagi aja teman-teman. Gitu. Setelah melihat channelnya kolaborasi sama channel saya sama kolaborasi sama Mas Heri, alangkah baiknya dikumpulin lagi teman-teman. Saya kan cuman ngasih kunci untuk buka pintu aja tuh Mas Mail. Karena kan kunci dunia konslet itu kalau nggak pernah ngasih kunci untuk buka pintu pertamanya, ya nggak bakalan pernah bisa. Pintu pembukanya di mana? Di penggacoran. Iya. Kalau sekarang penggacoran harus dengan bahan yang sudah jadi gacor, otomatis kan kendala semua teman-teman kan di mana? Biaya.
Berarti kan butuh dana besar untuk bisa dapat jantan gacor. Paling nggak minimal ngunci di penggacoran kan. Minimal itu. Ya, karena sudah ada harganya. Jantan dengan sudah ngunci, kondisi ngunci di penggacoran kan sudah ada harganya. Nah, kita cari yang umum aja. Yang semua teman-teman bisa. Gitu lah. Ya semua kan tetap ada efeknya. Tetap ada efeknya, entah efeknya dari mana terserah lah. Yang penting kan saya hanya ngasih kunci pembukanya aja, untuk buka pintunya aja. Selama pintu ini nggak bisa dibuka, ya nggak bakal pernah ada yang bisa dengan gampang gacorin jantan. Kan gitu. Ya ibaratnya kan kita kan tadi cerita tuh Mas Bayu. Kebanyakan cerita di depan pintu. Sedangkan pintunya nggak pernah dibuka-buka. Kita nyeritain di balik pintu itu tuh ada meja kursi seperti ini. Ada lukisan ini. Tipe ini. Ada tipe ini, belinya di TV. Ini. Ada TV, ada merek ini, apa segala macam. Tapi pintunya nggak pernah dibukain. Cuman jari nitok. Iya. Nah sekarang pegang kuncinya Mas Mahel. Pegang kuncinya, tapi kuncinya nggak pernah dipergunakan untuk buka pintu. Pemegang kunci hanya bercerita di depan pintu aja. Pintunya nggak pernah dibukain. Bener megang kunci, tapi hanya bercerita di depan pintu. Nggak pernah mempergunakan kunci itu untuk bukain pintu. Karena memang di dalamnya nanti kan baru ketahuan semua. Ya itu yang kebanyakan nggak mau. Hanya bercerita. Bawa kuncinya memang kan. Beneran bawa kuncinya. Bener-bener bawa kuncinya. Tapi kunci ini nggak pernah dipergunakan untuk buka pintu, dan yang diceritain itu nggak pernah tahu dalamnya di balik pintu itu. Nggak pernah dipersilahkan masuk. Ya. Makanya sampai bertahun-tahun. Monggo pinarak Mas. Makanya bertahun-tahun pun, walaupun bahannya beli jadi pun, ya nggak pernah bisa berkembang kan. Gitu terus ya. Gitu terus biasanya. Ya itulah. Itu analoginya gitu ya Mas. Jadi perumpamaannya ibaratnya seperti itu. Nah kalau sudah dibukain pintu, lah silahkan berinovasi sendiri. Feelingnya jalan sendiri-sendiri kan. Karena sudah tahu, sudah ngerasain sendiri, oh iya gitu. Jadi gitu. Nah jadi analoginya semua tuh seperti sama persis Mas Mahel. Yang saya pernah cerita ke Mas Mahel kan. Sama teman-teman di YouTube juga yang sudah ngerasain sampai ke jalan lapangan. Tak ceritain tuh bahwa analoginya, perumpamaannya tuh persis sama kayak kehidupan kita Mas Mahel. Ya kan? Dari kita lahir. Terus habis itu kita kan ngalami masa PAUD tuh. PAUD. Nah itu kan tergantung orang tua kita masing-masing. Orang tua itu ibaratnya kita sebagai perawatnya juga. Kita mau nggak waktu kita PAUD itu kan ada orang tua yang ngasih pengalaman untuk kita mengenal dunia kompetisi, dunia lomba. Dari awal tuh apa sih, lomba menggambar, atau lomba mewarnai, atau lomba menata barang-barang atau gimana kan gitu kan. Nah itu kan sama. Kita di Main Lobet kan ada kelas PAUD. Nah habis itu kan mulai kita menginjak masa remaja. Dimana kan masa-masa mulai nakal lah. Kan sama Mas Mahel. Setelah PAUD mereka nakal semua. Susah diajak lomba lagi. Susah. Nah sama di masa-masa kita remaja kan, untuk disuruh seperti waktu PAUD lomba ini kan juga kadang malas. Sudah mulai malas, mulai punya temen, punya main, mulai apa, pokoknya gitulah. Kan sama, ibaratnya kan sama. Ibaratnya sama. Ya kan? Nah, sebenarnya Mas Mahel, kalau kemarin kan kita ngobrol cari jantan karakternya yang seperti apa, bahan materinya, cari yang fighter. Itu kan gampang tapi juga susah. Sama sebenarnya kalau kita mau narapin bahan materi jantan itu ya memang yang
sudah pernah jalan PAUD. Betul. Tapi kan harus tahu dulu bahwa itu memang jantan. Uh-uh. Ya kan, kebanyakan pemain PAUD juga kadang belum sempat tahu yang mana yang jantan, yang mana yang betina kan gitu. Iya, soalnya kan susah kan. Ya, makanya kan kalau memang sudah ketahuan atau paling enggak mereka yang pernah kita tahu nih bahwa itu burung-burung pernah PAUD prestasi. Udah itu ditembak aja tuh. Diberi break, dinyang aja. Habis ini nanti mahal semua. Betul. Enggak dikasihin. Habis melihat video ini nanti teman-teman yang punya PAUD jalan lapangan nanti enggak mau. Tetap harganya melambung tinggi. Nah, jadi kan apa? Kadang kan nggak tahu, Mas. Kadang nggak tahu. Ya itu kan kebanyakan kan setelah PAUD disampaikan. Bahkan soalnya kan, karena nggak jalan di dewasa. Ya kan? Nah, itu kan masa-masa nakal. Lah, masa-masa nakal itu kalau memang yang masih punya PAUD bekas prestasi itu langsung diikutin di ritme ini aja tuh. Di treatment ini aja kan. Nah, karena kan sudah terlatih. Nah, kalau yang tahu kita punya teman itu PAUD-nya, ya itu diambil aja kan. Nah, semoga temannya yang punya PAUD prestasi itu nggak ngelihat video ini. Udah itu kan sama Mas Mahel. Habis itu kita remaja nakal. Nah, makanya kan terus habis nakal itu dikasih treatment ini kan. Berarti kan tergantung orang tua kita juga. Ngendaliin kita waktu masa nakal gimana. Nah, ada yang memang dibiarin, ada yang memang terus dialihkan teman. Dikasih mau sukanya apa. Yang karate ya diarahkan lah gitu. Nah, sampai akhirnya kan kita menginjak ke dewasa di mana kan kita mulai mengenal lawan jenis. Kita mulai naksir, ya kan? Kita mulai naksir sama jenis, lawan jenis kan. Kita sebagai laki-laki kan mulai naksir cewek gitu kan, mau naksir teman wanita kita gitu kan. Nah, itu kan sama. Prosesnya kan sama. Kemarin kita ngobrol kan mulai kenalan, mulai penjajakan, dimana kan namanya pacaran. Nah, kenapa kok nggak dijadiin satu? Kan kita prosesnya kenapa kok tempel dulu? Bisa ketemu tapi tidak serumah. Kan kita pacaran kan sama teman-teman. Pacaran, jadi kita pacaran. Kalau sama. Pacaran nggak boleh ketemu. Maksudnya nggak boleh serumah ya kalau pacaran. Nah, sama kan, analoginya kan? Sama manusia ya. Bisa ketemu tapi kan di rumah masing-masing. Berarti kan gitu kan. Kan sama, analoginya kan sama, tempel dulu kan. Ketemu tapi nggak bisa jadi satu. Nah, kalau yang kumpul kebo gitu Mas. Makanya kan jadikan salah paham kalau tahu-tahu kita kan sudah di sangkar kotak dan glodok. Nah, padahal sangkar kotak dan glodok itu kan sebagai mahliga rumah tangga. Bener ya Mas. Berarti kalau yang kumpul kebo berarti nanti bakalan nggak jadi. Pasti banyak nggak jadi. Nah, makanya kan setelah itu kan terus kan kita karena sudah kita mulai masa pacaran. Kalau yang serius berarti kan sama kan, sudah klik kan. Oh, fix kita ketemu betinanya kemarin, sama kan, kita sudah ketemu pasangan kita kan, mulai diresmikan toh. Pacaran itu diresmikan untuk ke pernikahan, dilegalisasi. Nah, itu kan sama. Setelah legal baru satu. Jadi satu kan. Sangkar, satu rumah. Nah, jadi gini, terus kenapa kok gini Mas Mahel? Jadi satu rumah, tapi masih disangkar bulat kan? Itu kan analoginya sama. Kita setelah nikah pun kan ada beberapa dari kita kan atau kebanyakan kita yang bukan dari keluarga mapan, kita kan mesti ikut mertua dulu. Kita beli perabotan. Kita ikut mertua dulu, atau kita ngekos dulu, atau kita kontrak dulu. Itu kan sama Mas Mahel. Analoginya saya kan berarti kita masih dalam sangkar bulat dulu. Masih dalam sangkar bulat dulu. Nah, kenapa Mas Mahel kita nyetak jantan harus bisa gacor dulu, kerja dulu, single? Kita kan untuk lawan jenis
selama pacaran atau kan kita mesti kan kita kerja dulu tuh Mas. Kerja dulu, mapan dulu. Lah, berarti kan bener. Jantan harus bisa kerja single dulu. Makanya kan kita mesti kerja dulu, mapan dulu, baru nikah kan gitu. Baru berani pacaran, kan gitu kan. Nah, berarti kan sama. Setelah itu dapat pasangan, setelah legal gitu kan. Terus kan setelah kita tadi analoginya di Sangkar Bulet dulu itu kan kita ngontrak dulu lah, kita ngekos dulu sama pasangan atau kita ikut mertua dulu lah. Itu kan analoginya kan masih bareng tapi masih sangkar bulet. Bareng masih sangkar bulet. Ya, setelah habis di sangkar bulet itu kan terus kita mulai kegantangan, ya kan? Kita kan sama tuh. Habis itu kan kita sama-sama kerja, ya, kita sebagai laki-laki kerja, mapan dulu sampai akhirnya bisa beli rumah. Nah, beli gelodok itu. Nah, itulah setelah bisa stabil di sangkar di gantangan, berarti kan udah mapan tuh. Ya, baru finishing di sangkar kotak dan gelodok sebagai rumah tangga. Kita punya rumah sendiri gitu kan. Nah, itu kan perabot sendiri. Nah, kenapa Mas setelah digelodok ada macetnya? Itu sama juga analoginya. Sama analoginya kan sama. Kita mulai dapat rumah baru kan kita mulai sibuk untuk menata perabot, kita ngisi rumah, kita menata apa gitu lah. Kita punya anak. Nah, kan sama. Begitu si betina bertelur kan si jantan tambah ngotot kerjanya. Ya sama, begitu kita punya anak itu kita tetap akan lebih ngotot kerja untuk bisa membiayai juga. Betul. Ya, samalah analoginya. Jadi kira-kira kalau analoginya seperti itu, bisa nggak diawali dengan sangkar kotak dan gelodok? Nggak bisa. Ya udah. Jadi awalnya jangan ke sangkar kotak dan gelodok dulu teman-teman. Itu kesimpulan yang kita ambil dari analoginya. Iya, jadi analogi saya sampai dapat analogi seperti itu ya Mas Mael ya. Jadi kan iya, nggak mungkin kalau tahu-tahu jantan harus direalisasikan atau dicetak dari gelodok dan sangkar kotak itu kan. Sangkar kotak dan gelodok. Makanya kan banyak dari teman-teman yang cerita itu kan nggak pernah bisa jadi. Kenapa ceritanya banyak yang nggak pernah bisa jadi diawali dengan sangkar kotak dan gelodok? Berarti kan sama, tetap yang kita semua tahu bahwa kalau diawali dari sangkar kotak dan gelodok, berarti kan semua peternak punya konsletan semua. Betul Mas. Ya itu kenapa sangkar kotak dan gelodok itu sakral Mas. Di ending terakhir finishing itu kan karena si jantan harus bisa kerja dulu di gantangan. Betul. Di lomba harus bisa kerja dulu, setelah oke stabil baru finishingnya di sangkar kotak dan gelodok. Mantap. Mas Heri, habis ini mau kita bahas apa namanya tahap finishing ke kandang kotak belum ya Mas Heri? Itu ketika belum. Gimana? Ya itu belum. Itu juga ada ceritanya. Makanya kan kenapa sih kita atau para pegiat konslet itu ceritanya lobet itu nggak pernah habis Mas Maher. Jadi nggak ada istilahnya sebenarnya nggak mungkin lobet itu sampai nggak musim. Sampai nggak musim atau sampai ibaratnya punah. Itu jelas nggak mungkin karena ceritanya lobet itu nggak pernah ada. Kayak nggak ada akhirnya. Nggak pernah berakhir ceritanya lobet itu. Jadi kalau saya pribadi ya Mas Mael ya, itu tetap gantangan tuh apalagi kita udah tahu ya ada kopdar segala macam itu kan untuk mendongkrak lagi kan bahwa apa lobet itu harga lobet lagi seperti dulu gitu Mas. Jadi banyak pegiat lobet yang memang menginginkan berusaha berpartisipasi tetap gimana caranya kan lobet rame kan gitu. Karena memang cerita dari lobet walaupun sudah konslet sampai di gelodok pun kan tetap belum berakhir. Ceritanya itu nggak pernah berakhir. Tetap ada ceritanya walaupun sudah konslet dan di gelodok. Makanya kita kan sering dengar habis konslet di gelodok ada trouble lagi. Betul, ada trouble lagi. Itu pasti. Kan yang nggak banyak diulas. Iya. Kita ulas Mas Heri. Iya. Semoga bisa.
Semoga bisa Mas Mail. Bisa. Bisa ada kesempatan, ada waktu untuk kita terus bercerita. Amin. Oke Mas Heri, kita bahas untuk tahap finishing di video berikutnya. Oke, siap Mas. Pada kondisi gimana sih kalau kita pindah ke kandang kotak? Iya. Oke. Itu. Terima kasih Mas Heri ya.